Faslun fi tauhidil asma'i wa sifati. Fasal berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid yang nomor 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Wa kullu ma jaa fil Qur'ani aw sahha 'ala al-Mustafa alaihi salatu wassalam min sifatir Rahman wajib al-iman bihi wa talaqi bit-taslim wal qubul wa tarki at-ta'arrud lahu bir-radd wa ta'wil wa tashbih wa tamthil. Wa kullu dan setiap mada apa yang datang fil Quran di dalam Al-Quran al-sahha atau setiap apa-apa yang sahih anil Mustafa alaihissalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan min sifatur Rahman, dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib al-iman bihi, wajib mengimani dengannya. Dengan apa ya? Dengan apa-apa yang datang dari Al-Quran dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib watalaqihi, wawnya atau kepada iman, watalaqihi bitaslim wal qabul, dan wajib untuk diterima bitaslim dengan apa? Apa taslim? Dengan taslim. Apa taslim? Dengan penuh apa? Penuh penyerahan, wal qabul, dan penuh penerimaan. Intinya wajib diimani dan diterima. Ayo. Terusnya wa tarkit ta'arrudi lahu, dan meninggalkan untuk berkecimpung lahu terhadap ma apa-apa yang datang. Meninggalkan berkecimpung dengan cara berrad, menolaknya, wa ta'wil, dan dengan mentakwilkannya, wa tashbih, dan dengan mentasbihkannya, wa tamthil, dan dengan mentamthilkannya. Jadi wajib untuk diimani dan wajib untuk diterima. Tidak boleh meninggalkan untuk berkecimpung di dalamnya dengan bentuk menolaknya, mentakwilkannya, mentasbihkannya, dan mentamthilkannya. Ini pokok yang nomor 3, tulisan. Wa ma uskila min dzalika wajaba isti'anu lafaz. Wa ma uskila, dan apa-apa yang ada iskal, ada kerepotan, masih ada sisi kesulitannya, min dzalika, dari yang demikian itu, wajaba isti'anu lafaz, wajib didatangkannya secara lafaz, wa tarku ta'arrud li makna, dan meninggalkan untuk berkecimpung terhadap maknanya. Soalnya apa? Soalnya kita nggak paham, masih iskal kan? Datangkan saja lafaznya. Adapun dalam sisi maknanya ditinggalkan.
wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita serahkan ilmunya masalah ini tadi kepada orang yang mengatakannya, kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita serahkan kepadanya. Wa naj'alu uhdatahu ila naqilihi, dan kami jadikan uhdatahu, jaminannya, pertanggungjawabannya, itu ala naqilihi, kepada orang yang menukilkannya. Jadi kita gak ikut campur. Kita gak ikut campur. Yang penting lafaznya datangkan. Segi maknanya kita gak usah berkomentar apa-apa. Ilmu mana ini kembalikan kepada yang mengatakannya. Pertanggungjawaban tentang mana ini kita kembalikan kepada orang yang mengatakannya. Ada cukup. Ini semuanya dalam rangka ittiba'an, karena mengikuti litoriqir rasikhina fil ilm, mengikuti jalannya orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang mantap dan dalam ilmunya. Alladzina asna Allahu alaihim, yang mana asna Allah telah memujinya, alaihim atas mereka, fi kitabil mubin, dalam kitabnya yang mulia. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, karena perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mantap dalam ilmunya. Yaqulun, mereka itu semuanya mengatakan amanna bihi, kami mengimani dengannya, mengimani dengan apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Itulah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka ini. Waqala, dan Allah subhanahu wa ta'ala musannif berkata, Waqala ta'ala, dan Allah berkata fi dzammi, di dalam mencerca mubtaghi ta'wil, terhadap orang-orang yang mencari ta'wil, limutasyabihi tanzilihi, terhadap ayat-ayat yang masih sama. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencela mubtaghi at-ta'wil, orang-orang yang mencari ta'wil, limutasyabihi tanzilihi, terhadap ayat-ayat Allah yang masih mutasyabih, yang belum jelas. Orang yang mencari ta'wilnya kata wa kata enggak diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mencelanya. Allah mengatakan fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg, ada orang-orang yang ada di dalam hatinya berupa zaygun, penyimpangan, wa yattabi'una, maka mereka ini akan mengikuti ma tasyabaha, apa-apa yang samar, minhu, dari ma, dalam rangka ibtigha fitnah, dalam rangka mencari fitnah, wa ibtigha ta'wili, dan dalam rangka mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sertaan kepada mereka ini. Faja'ala, maka Allah menjadikan ibtigha ta'wil, mencari ta'wil. Coba lihat. Faja'ala Allah, maka Allah menjadikan ibtigha ta'wil, pencarian ta'wil, alamatan, suatu tanda, ala zayg, atas penyimpangan dia. Siapa yang mencari ta'wilnya, berarti tanda dalam hatinya adalah penyimpangan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fid dzam, lalu Allah menggandengkannya terhadap orang-orang yang mencari ta'wil ini, digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata
bi ibtigha'il fitnah, dengan orang yang mencari fitnah, fidzam dalam masalah sertaan. Jadi orang mencari fitnah dan mencari takwil sama dihukumi sama-sama dicerca. Summa hajabahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala hajabah, membuntu mereka, menghijab mereka, menutupi mereka, ammaluhu, dari apa-apa yang mereka cita-citakan, dari apa-apa yang mereka cari, mencari takwil. Wa qata'a at'amahum, dan Allah memutus ata'at ma'ahum, keinginan mereka, amma qasaduhu, dari apa-apa yang mereka tuju dengan perkataannya. Allah tutup dengan perkataannya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang bisa mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah. Di sini jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, Allah memutus dan memotong keinginan mereka, apa yang mereka inginkan dalam rangka mencari takwilnya. Ini ayat-ayat yang mutasyabih dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mafhum insyaallah? Jelas ini kan? Naam. Siapa belum paham? Jelas semuanya? Perlu cepat enggak? Nah, perlu cepat. Qala al-musannif rahimahullah, taqsimu nusus sifati. Insyaallah ini khulasanya. Taqsimu nusus sifati wa tariqatun nasi fiha. Taqsimu, pembagian nusus sifat, nas sifat, wa tariqatun nasi fiha, dan modelnya manusia fiha, di dalam nas sifat ini. Bagaimana pembagian nas itu ada berapa, terus modelnya manusia itu bagaimana, sudah dijelaskan oleh beliau. Tangqasimu, terbagi, nususul kitab wa sunnah, nas kitab wa sunnah, al-waridah yang datang, al-waridatu yang datang, fi sifat, dalam masalah sifat, ila kisma, ini menjadi dua bagian. Ada yang wadihun jaliyun wa muskilun khafiyun. Ada yang wadih, jelas, jaliyun, jelas, dan ada yang muskilun, repot, khafiyun, yang sama. Jadi nas-nas itu, nas-nas kitab yang datang, nas-nas kitab wa sunnah yang datang itu ada dua. Ada yang sudah jelas dan ada yang masih belum jelas. Fal wadih, maka yang wadih, yang jelas, mattabaha lafzuhu, apa-apa yang sudah jelas lafadznya, wa ma'nahu, dan maknanya, fa yajibul imanu bihi, maka wajib mengimani dengannya, lafzun, secara lafaz, wa isbatu ma'nahu haqqan, dan menetapkan maknanya dengan benar. Jadi kalau ayat itu dikatakan jelas, wajib diimani secara lafaz dan wajib ditetapkan secara maknanya. Bila raddin, dengan tanpa ditolak, wala ta'wilin, dengan tanpa ditakwilkan. Tetapkan dengan hak, dengan benar, enggak boleh ditolak dan enggak boleh ditakwilkan. Wala tashbihin wala tamtsilin, tidak boleh ditasybihkan, diserupakan, dan juga tidak boleh ditamtsilkan. Li'anna syar'a, karena syariat, warada bihi, datang dengannya, fawajibal imanu bihi, maka wajib mengimaninya.
wa talaqihi dan wajib untuk menerimanya bil qabuli dengan penuh penerimaan, wa taslimi dan penuh dengan penyerahan. Jelas ini kalau waleh. Wa amal muskil, adapun yang muskil, bahwa malam yatabih, maka dialah apa-apa yang belum jelas maknanya. Jadi kalau muskil itu belum jelas maknanya. Li ijmalin fi dalalatihi, karena masih global penunjukan itu makna. Kalau yang wadih udah jelas maknanya. Kalau yang muskil belum jelas maknanya. Limana belum jelas? Li ijmalin fi dalalati, karena dalalah penunjukan ini makna masih global. Au qasrin fi fahmi qarihi, atau dangkal pemahaman si pembacanya. Jadi pembacanya dangkal ismana ala. Karena dangkal pemahamannya sehingga dikatakan sulit maknanya. Karena dangkal pemahamannya. Yang muskil ini bagaimana? Fayajibu isbatu lafzihi, maka wajib menetapkan lafadznya. Kalau yang muskil, lafadznya wajib kita tetapkan. Kenapa? Liwurudi syar'i, karena datang dari syariat. Wajib tetapkan, masih kita buang lafadznya. Kalau ada ayat yang muskil, ada yang muskil, lafadznya tetapkan. Karena lafaz dari syarat. Tapi lihat wa tawaqqufu fi makna, dan wajib kita tawaqquf terhadap maknanya. Wa tarku ta'arrudi lahu, dan meninggalkan untuk berkecimpung terhadapnya. Kita masih muskil. Khalas, tinggalkan. Kenapa kok kita harus tawaqquf dalam maknanya? Dan kita meninggalkan untuk berkecimpung di dalamnya, di mana? Li'annahu muskilun. Karena itu muskil, repot. La yumkinul hukmu alaihi, tidak memungkinkan untuk menghukumi padanya. Ya kan? Terus bagaimana kalau begitu? Wa naruddu ilmahu ilallahi wa rasulih. Kita kembalikan ilmu masalah yang muskil tadi ini kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Nah, ikhwan. Waqad inqasamat tulukun nas, waqad sungguh inqasamat terbagi tulukun nasi, tariqah manusia, fi hadzal muskili, berkaitan dengan yang repot ini, ila tariqah ini menjadi dua bagian. Sekarang bagaimana manusia menghadapi ayat-ayat yang muskil atau hadis-hadis yang muskil. Ternyata manusia ini ada dua model manusia ini. Pertama, tariqatul ula, tariqah yang pertama, tariqatul rasikhin, tariqahnya orang-orang yang mantap fil ilmi, dalam masalah ilmunya. Bagaimana tariqah mereka? Alladzina amanu bil muhkam, yang mereka ini mengimani dengan ayat-ayat yang sudah jelas, wal mutasyabihi, dan ayat-ayat yang masih belum jelas, mereka mengimani saja. Wa qalu, mereka mengatakan kullun min indi rabbina, masing-masing dari Rabb kita. Ya wis, sudah. Wa tarakut wa taraku, dan mereka meninggalkan at-ta'arrudah, berkecimpung, lima, terhadap apa-apa, la yumkinuhum, yang tidak memungkinkan bagi mereka. Apakah itu al-wusul, yaitu sampai
ila ma'rifatihi, untuk mengetahuinya, wal ihatati bihi, dan untuk meliputinya. Ya wis, enggak mungkin dah. Karena enggak mungkin untuk diketahuinya dan enggak mungkin untuk diliputinya, mereka meninggalkannya. Ya wis, sudah meninggalkan saja, gimana namanya enggak paham. Ini semuanya dalam rangka ta'dziman lillah. Kalau suatu yang muskil diserahkan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ta'arud, berkecimpung dalam maknanya, mencari maknanya, ini semuanya dalam rangka ta'dziman lillah, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, dan rasulnya, wa ta'adduban, dan beradab ma'an nusus syar'iyyah, bersama nas-nas syar'iyyah. Ini wahumul ladina asnallahu alaihim, dan mereka yang Allah telah puji, mereka orang yang Allah telah puji. Bi qaulihi ta'ala war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Nah, insyaallah ya Pak. Sudah berapa menit? 21. Ya. Sudah banyak Pak? Belum ya? At-tariqah tsaniyah, tariqah yang kedua. Tariqatuz zaihin, tariqahnya orang-orang yang apa? Yang menyimpang. Alladzina, mereka ini adalah ittaba'u al-mutasyabiha, mengikuti yang sama-sama saja. Orang yang cari-cari yang sama-sama raja, yang belum jelas diambil gitu loh. Ada anak fatwa yang belum jelas dan diambil. Ya modalnya seperti itu. Dalam rangka tolaban lil fitnah, karena sukanya mencari fitnah, membikin onar, membikin fitnah. Jelas pokoknya kaidah, kalau orang itu mencari yang belum jelas, masih global, ini yang dicari, akan terjadi fitnah. Seperti penjelasan kita dulu, kita ngaji di Nawaqidul Islam yang nomor 10. Syekh Shalih Fauzan memang global, seakan-akan dalam masalah akidah itu bodoh itu gak ada udur, ya kan? Coba ingat, langsung dihukumi kafir. Nah, kalau seperti ini diambil oleh sebagian orang bahwasanya bodoh itu enggak ada udur, berarti semua yang pergi ziarah kubur itu kafir semuanya. Langsung takyin ente kafir. Itulah orang-orang yang mencari yang global seperti ini, itu tidak ada yang lain kecuali dalam rangka mencari fitnah, membuat onar, tidak mungkin tidak. Wasaddan linnas, dan memendung kepada manusia, andini, dari agama mereka, wa an tariqatis salafis salih, dan dari tariqahnya salafis salih. Fahawalu, lalu mereka ini berusaha ta'wila hadzal mutasyabihi, mentakwilkan ini mutasyabih. Mereka berusaha yang sama ditakwilkan sesuai dengan pendapat mereka. Ila ma yuridun, kepada apa yang mereka inginkan tuh. Yang mutasyabih tadi itu berusaha mereka takwilkan sesuai dengan apa? Keinginan mereka. Jelas ya Pak? Jelas. Masya Allah. Baik. La ila ma yuriduhu Allah wa rasuluh, bukan kepada apa-apa yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan, tapi sesuai dengan keinginan mereka. Wa darabu, dan mereka itu memukulkan nususul kitab, nas-nas kitab wa sunnah, ba'daha bi ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang dipukulkan, ditabrakkan. Kadzalika dalam mengambil aqwal para ulama. Kalau yang bersifat fatwa ulama yang global, diambil. Setelah itu fatwa yang lainnya atau fatwa alim itu sendiri,
dalam tempat yang lain yang itu lebih jelas ditabrakkan. Karena dalam rangka untuk mencari apa yang mereka inginkan dari fatwa itu. Nah ini adalah termasuk fi qulubihim zayg. Naam. Wa hawal ta'na, dan mereka berusaha mencacat, mencerca fi dalalati, dalam dalalah itu lafaz. Dalalah nas itu tadi. Berusaha mencerca dalalah nas tadi. Bil mu'aradati, bentuk cercaannya dengan bentuk mu'aradah, bertentangan. Nas yang jelas ini bertentangan. Gitu. Fatwa ulama ini bertentangan. Gitu modelnya. Wan naqs, dan ini kurang. Meremehkan, melecehkan, ini kurang bahkan. Semuanya dalam rangka liyusyakkiku. Tujuannya mereka itu apa? Liyusyakkiku, membikin kerancuan, membikin apa? Keraguan al-muslimin, kepada kaum muslimin, di dalalatiya, dalam penunjukannya. Loh, supaya kok bisa tetap ragu. Oh, ayat yang lain itu begini, ayat yang lain itu begini, gitu ya cara aku. Wa ya'muhum an hidayatiha, dan mereka ini membutahkan kaum muslimin an hidayatiha, dari mengambil hidayah nas tadi, buta mereka. Wa haula'i, dan mereka inilah humul ladzina dhammahumullah, mereka inilah yang Allah telah cela biqaulihi, dengan perkataannya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mohon salam nikmat. Saya sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.